Yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Mari kita mengikuti warta Jumat dalam kebaktian saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis 20 Leti Molapor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya F.Lawa Garing MSc. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian pernikahan. Pembacaan Alkitab 1 Korintus 11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini disesuaikan. Kebaktian saat ini akan dilakukan pernikahan, pemberkatan nikah bagi pasangan suami istri Saudara Yakob Tuarisa dengan Saudari Getrida Herlina Sertori. Demikian warta Jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga Jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 19 September 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakur. Ketua Pendeta Nyonya F.Lawa Garing MSc, Sekretaris Penatua Erik B. Talapua. Nomor 12 baitnya yang pertama dan kedua. Indah namamu Bapa. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. 1
1 Korintus 11 ayatnya yang ke-11 menjadi nats pembimbing kita di saat ini. Nyanyian GPM nomor 14. Ku selalu ingin memuji. Kau limpahkan kami dengan cinta-Mu yang sejati, agar kami dapat menebar cinta Tuhan dan sesama. Kau teguhkan kami dengan janji dan kesetiaan-Mu, agar kami mewujud hidup yang terpercaya di antara sesama. Ampunilah dan kasihanilah kami, Tuhan. Baharuilah kami dengan keagungan cinta. Jemaat kita menyanyikan nyanyian GPM nomor 31 baiknya yang pertama. Tuhan kau tahu diriku. kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan yang GPM nomor 1 baiknya yang Tuhan kau seumur hidup. Yang merindukanmu kepadamu saja aku berseru. Berikanlah hidup yang baru. Jauhkan dari diriku arus dunia yang menderu. Tuntun aku ke jalan-Mu. Kau sumber hidupku. Bapak Ibu saudara-saudari mendengar petunjuk hidup baru, disilahkan berdiri. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kidung Jemaat nomor 387 baiknya yang pertama. Ku heran Allah kau wahai. Rahmatnya padaku dan Kristus sudi menebus. Yang hina bagaiku namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kuasanya. Ia menjaga, Ia kutaruhkan hingga hari nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam kebaktian saat ini kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni kitab pertama Korintus 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mendahului yang akan kita berdoa. Ya Yesus Kristus firman yang hidup. Dalam kebaktian saat ini kita dalam pada berbicara kudus, kami akan kuatkan oleh firman kebenaran Tuhan. Sebelumnya kami mohon, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami. Teristimewa kedua mempelai yang ada dalam pernikahan kudus bersama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memampukan semua kami untuk memahami firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami hari bersama. Di nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pertama Korintus 11 ayat 8 sampai 12, inilah firman Tuhan. Dengan judul bacaan hiasan kepala wanita. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para mereka. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Ya Bapak Ibu, persekutuan
yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Ketika kedua mempelai, Yopi dan Muslim masih ada di depan sana, kita berupaya untuk mengenali karena jujur beda sekali. Ya, Yopi sudah sangat tampan hari ini, Muslim apalagi cantik sekali. Betul ya Bapak Ibu ya? Beda sampai ini mempelai kemarin kita kasih perkembangan sebab sudah sangat berbeda. Ini Bu Yopi senyum. Bu Yopi kayak mana Kak? Ini beta baru saja mau bilang bahwa ini ekspresi sukacita dan kebahagiaan kedua mempelai, tapi juga ekspresi kebahagiaan dan sukacita semua kita. Tapi Bapak Yopi bukan. Bapak Yopi senyum. Bapak Yopi senyum, kita lanjut. Oh sudah Bapak Yopi, terima kasih. Senyum begitu lebih ganteng lagi. Bapak Yopi luar biasa. Dan sekali lagi, ini melambangkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan untuk semua. Baik Yopi dan Musibin, tapi juga semua kita, persekutuan, keluarga besar, warisan. Amin ya Bapak Ibu? Amin. Ini adalah sukacita dan kebahagiaan sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari, mewacanakan atau membicarakan tentang keluarga, maka akan mengantarkan setiap kita, baik Bapak Ibu saudara-saudari tapi juga saya, untuk hadirnya sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada satu pasangan pun yang ketika berkomitmen untuk membangun sebuah persekutuan keluarga atau dalam hal ini menikah yang punya kerinduan untuk hidupnya sengsara, hidupnya tidak bahagia. Tetapi sekali lagi ketika kita berkomitmen untuk membentuk persekutuan keluarga untuk menikah, maka kerinduan terbesar kita adalah merasakan kehidupan keluarga yang bahagia, yang damai dan sejahtera. Dan hal ini Bapak Ibu saudara-saudari tentu akan terwujud jika kita menemukan pasangan hidup yang mampu menghargai dan tentu saja pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Ada yang dalam pengalaman kehidupan keseharian kita Bapak Ibu, ada orang yang berjuang dengan keras untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Banyak kisah atau contoh, kalau dalam Alkitab ada kisah tentang Yakub yang harus bersusah payah sampai mendapatkan Rahel misalnya. Dalam kehidupan keseharian kita pun banyak contoh yang dapat kita urutkan sebagai bentuk bagaimana betapa sulitnya kita menemukan pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan rancangkan bagi setiap saudara-saudara dan saya yang sudah berkeluarga pun tentu punya pengalaman itu, bahwa Tuhan mempertemukan kita dan kita pun pasangan adalah sesuatu hal yang luar biasa yang tidak bisa diduga-duga sebelumnya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, tidak sedikit juga yang terjadi sebaliknya. Lewat perjumpaan yang tidak disangka-sangka sebelumnya, bahkan dengan pasangan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, ketika ada Facebook ya, media sosial, cuman apa bahasanya, pancing tiba-tiba jadi. Yang itu adalah contoh-contoh mendapatkan pasangan hidup yang katakanlah dalam tanda kutip mudah, tidak sesulit pasangan-pasangan yang lain. Namun yang pasti Bapak Ibu saudara-saudari, dalam iman, baik ketika kita mendapatkan pasangan hidup yang dengan susah payah atau sebaliknya dengan sangat mudah, dalam iman tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi begitu saja tanpa sadar, tanpa tujuan, tidak ada Bapak Ibu.
ketika Bu Yopi dan Sri menceritakan bagaimana bertemu dan bagaimana Tuhan sampai berkenan ada dalam merestui dan memperkenankan kedua saudara-saudari ada dalam pernikahan saat itu. Ya, Bu Yopi dan Sri pada saatnya akan mengakui bahwa Tuhan mempertemukan Bu Yopi dan Sri di kategori yang pertama atau yang kedua tadi. Bapak Ibu saudara-saudari, semua kita akan meyakini bahwa apapun yang terjadi semuanya dalam garis rencana Allah, bahwa tidak ada kejadian yang kebetulan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu terjadi sepengetahuan Allah, dan semua itu terjadi untuk dan demi kebaikan kita, apapun bentuknya, kapanpun saatnya, termasuk soal pertemuan dan penyatuan dengan pasangan hidup kita. Berangkat dari pemahaman itu, Bapak Ibu saudara-saudari, kita meyakini bahwa pasangan kita adalah bagian dari rencana besar Tuhan bagi kita. Dan jika di saat ini sebagai persekutuan keluarga besar Tuarisa, persekutuan keluarga besar Sektori, membawa bahkan menyaksikan pernikahan kudus dari kedua saudara, ini sekaligus sebuah pengakuan bahwa Allah yang memulai rencana indah ini dan membentuk atau menyatukan kedua saudara, tapi juga menyatukan kedua persekutuan keluarga besar. Dan karenanya Bapak Ibu, hal penting yang harus diingat oleh kedua pasangan Yopi dan Sri, seperti yang sudah disampaikan saat pergembalaan kemarin, bahwa Yopi harus memiliki keyakinan bahwa Lin adalah perempuan yang paling sempurna yang Tuhan kasih. Sebaliknya, Lin pun harus memiliki keyakinan bahwa Yopi adalah laki-laki yang paling sempurna yang Tuhan kasih. Sekalipun ternyata ada kekurangan, sekalipun ternyata ada kelemahan yang dimiliki, kewajiban kedua saudara untuk saling melengkapi. Mengapa? Karena pernikahan itu adalah relasi dua arah. Relasi dua arah yang seimbang. Kedudukan suami tidak lebih tinggi daripada istri, begitu juga kedudukan istri tidak lebih tinggi daripada suami. Keduanya setara. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lain, seperti yang diungkapkan dalam pembacaan kita tadi, 1 Korintus 11 ayat 11-12. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bagian ini Bapak Ibu saudara-saudari mau menegaskan bagi kita bahwa bagi Allah laki-laki dan perempuan sama derajatnya, saling bergantung dan saling membutuhkan. Dan oleh karena itu di antara suami dan istri harus ada relasi saling tagi, saling memberi, saling menerima, saling menghormati, saling menyayangi, dan lain-lain. Jadi jika pernikahan itu diumpamakan seekor burung, suami adalah sayap yang sebelah dan istri adalah sayap yang lainnya. Seekor burung tidak akan pernah bisa terbang hanya dengan sebelah sayap, tetapi ia membutuhkan kedua sayap yang kuat, yang utuh. Dan yakinlah bahwa ketika relasi itu yang dibangun oleh Yopi dan Lin dalam kehidupan rumah tangga yang saudara-saudara
maka kebahagiaan itu akan menjadi milik kedua saudara. Seorang bapak gereja, Aurelius Agustinus, pernah menulis sajak seperti ini. Perempuan diciptakan dari usus laki-laki, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasan, bukan pula dari kaki untuk dijadikan alas, melainkan dari sisinya untuk menjadi mitra sederajat, dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dekat di hatinya untuk dicintai. Biarlah hal ini yang lantas menjadi hal yang harus terus mewarnai kehidupan rumah tangga Yupi dan Slip, sehingga kebahagiaan, sukacita, dan keharmonisan itu akan terus mewarnai kehidupan pernikahan saudara-saudari saat ini. Selamat menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersatu. Sebagai respons kita terhadap pelayanan firman tadi, kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, menuju sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang pada sesatnya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang akan. Saudara-saudari kekasih Kristus, sekarang kita bersama-sama berkumpul di hadapan Allah menyaksikan dan memohon berkat atas pernikahan kedua saudara ini. Pernikahan memang dikehendaki, malah dibentuk oleh Allah sendiri. Dengarlah perkataan Yesus Kristus Tuhan kita, pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus Kristus sendiri telah memberkati satu pernikahan ketika Ia hadir di Kana di Galilea. Karena itu, pernikahan harus dilaksanakan dengan sadar dan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Kesungguhan ini diwujudkan dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang layak dilakukan oleh sepasang suami istri beriman. Kewajiban suami dan istri. Hendaklah suami dan istri senantiasa hidup dalam persekutuan yang alami. Hindarilah pertengkaran yang sia-sia yang hanya membawa keretakan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai suami, hendaklah saudara menerima istrimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kelemahan dan kelebihannya. Tegurlah dia dalam cinta kasihmu bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Sebagai istri, hendaklah saudari menerima suamimu sebagaimana ia ada. Hormatilah dan hargailah dia dalam kelemahan dan kelebihan.
Tegurlah dia dalam cinta kasih-Mu, bila karena kelemahannya ia berbuat yang salah. Bila kelak Allah karuniakan anak-anak di dalam rumah tangga kedua saudara, hendaklah mereka dibesarkan dalam takut akan Tuhan demi kemuliaan Allah, supaya dari rumah tanggamu lahir manusia-manusia yang taat kepada Allah dan mengasihi sesama manusia. Baiklah, sekarang saya mengajak kedua mempelai berdiri dan sambil berjabat tangan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yakob Tuarisa, adakah saudara dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima Getraida Herlina Septori yang tangannya kau genggam sebagai istrimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang suami? Apakah jawabmu? Getraida Herlina Septori, adakah saudari dengan sadar penuh ketulusan hati berjanji menerima Yakob Tuarisa yang tangannya kau genggam sebagai suamimu yang sah, serta bersedia melakukan kewajiban-kewajibanmu selaku seorang istri? Apakah jawabmu?
puisi 318 baitnya yang pertama dan kedua. Berbahagia pihak perumahan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil tetap memelihara kasih sebagaimana firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, kita menyanyikan nyanyian GBM nomor 169, baiknya yang pertama dan seterusnya. Kami bawa persembahan. Karena itu persembahan tulus dan suci penebus dosa. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Apa arti hidup kami ini? Jika berjalan tanpa pertolongan, terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Kami sadar dalam hidup ini hanya Tuhan pertolongan satu. Berkat karunia seperti sungai yang tak berhenti mengalir. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jika harus bersyukur selamanya, hanya Tuhan pada persembahan kami. Tuhan hidup dan karya sudah diberikan. Terimalah Tuhan persembahan dan syukur. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami bagi pelayanan-Mu di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kini telah terkumpul seluruh pemberian kami sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu dalam pernikahan yang kudus di saat ini. Terima dan sucikanlah persembahan syukur ini Tuhan, agar dapat berguna bagi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami.
Inilah seluruh ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mari kita menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus, sumber cinta dan kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menganugerahkan cinta itu, kasih itu bagi setiap kami secara khusus, bagi kedua anak, kedua saudara-saudari terkasih Yupi dan Lin, sehingga sebagai persekutuan keluarga besar Tualisa Sekoni, bahkan sebagai orang-orang basudara, rekan-rekan sekerja, kami ada dan menyatu hati di saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau berkenan menyatukan kedua anak, kedua saudari terkasih dalam pernikahan yang kudus. Kami mohon ampun untuk setiap hal yang salah, keliru, yang tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan yang kami lakukan dalam hari-hari hidup dan aktivitas kami. Berkenan Engkau membaharui kami sehingga kami kedapatan layak untuk terus menjalani aktivitas keseharian kami, dan kami pun layak membawa doa, harapan, dan syukur kami kepadamu di saat. Kami bersyukur karena dengan pertolongan Tuhan Engkau mengutus setiap para pelayan yang dengan sukacita boleh ada dan melayani kebaktian pernikahan kudus di saat ini dalam kapasitas kami sebagai penatua diaken tuagama, dalam kapasitas kami sebagai pengiring musik kanturia, dalam peran kami sebagai tim IT. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati setiap kami, dan melalui apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, berkat akan senantiasa kami miliki. Kami berdoa bagi kedua mempelai yang kini telah Tuhan satukan dalam pernikahan yang kudus. Terima kasih karena melalui perjuangan dan pergumulan panjang, Engkau boleh mempertemukan Yupi dan Lin, bahkan kini Engkau mempersatukan mereka dalam nikah yang kudus. Kami mengakui bahwa kehidupan pernikahan ini penuh dengan lika dan liku, penuh dengan ribut, tapi juga rukun. Tetapi kami mengimani bahwa apapun situasi hidup yang akan ditemui dalam kapasitas sebagai suami istri, Tuhanlah yang menjadi kepala bagi persekutuan keluarga ini, sehingga Tuhan jualah yang berkenan menyertai, melindungi, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun masalah-masalah yang ditemui, mereka mampu untuk menyelesaikannya dengan sedang baik, sehingga masalah-masalah itu tidak akan meregangkan atau meretakkan hubungan suami istri, tetapi sebaliknya melalui semua masalah-masalah itu semakin memperkuat kapasitas mereka sebagai suami tapi juga istri. Bapak kami pun tahu bahwa memenuhi kebutuhan keseharian bukanlah mudah, bukanlah gampang. Yupi sudah harus bertanggung jawab terhadap istri
yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya, tapi sebaliknya Lin pun bertanggung jawab terhadap Yopi yang telah Tuhan anugerahkan dalam keberadaan kehidupannya. Biarlah kedua anak Tuhan ini tetap dikuatkan, kedua anak Tuhan ini tetap diberkati, agar keberadaan kehidupan rumah tangga mereka akan dihiasi dengan kebahagiaan, kesukacitaan, dan keharmonisan. Bapa, dalam nama Yesus kami pun berdoa bagi keluarga besar Tuarisa Setori. Tuhan bukan saja mempersatukan Yopi dan Lin, tetapi Tuhan pun kini mempersatukan persekutuan keluarga besar Tuarisa Setori. Dan karenanya kami bermohon biarlah Tuhan pun berkenan menyertai dan memberkati persekutuan keluarga-keluarga ini sehingga mereka terus diberkati. Kami berdoa bagi kami yang telah Tuhan utus untuk menjadi saksi pernikahan dari kedua mempelai. Kami berdoa biarlah kedua Bapa terkasih dalam kapasitas sebagai saksi pernikahan ini mampu untuk memainkan peran mereka untuk terus mengarahkan akan keberadaan kehidupan Yopi dan Lin ke arah yang Tuhan sendiri kehendaki. Persekutuan orang tua saudara bersaudara, kami pun berdoa biarlah penyertaan dan cinta kasih Tuhan dinyatakan. Semua persekutuan orang-orang saudara yang karena jarak tidak sempat untuk ada dan menyaksikan peristiwa yang membahagiakan ini, kami berdoa biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada. Kami bersyukur untuk semua anak-anak Tuhan yang boleh dikerjakan untuk ada dalam persekutuan di saat ini, dalam kapasitas sebagai rekan-rekan sekerja, dalam kapasitas sebagai handai-handai. Biarlah Tuhan pun berkenan menyertai dan memberkati setiap mereka dalam aktivitas, tugas, dan tanggung jawab yang masih terus mereka lakukan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk peristiwa luar biasa, peristiwa ajaib yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami di saat ini. Persekutuan keluarga besar Tuarisa Setori dan secara khusus Yopi dan Lin, biarlah sukacita dan kebahagiaan tetap menjadi milik setiap mereka. Ini doa, ini harapan, ini pergumulan kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, disilahkan berdiri. Jemaat kita menyanyikan pekajian nomor 289, baitnya yang pertama dan ketiga, keluarga hidup itu. Tuhan
dalam hidupmu sehari-hari, dan jadilah berkat bagi keluarga dan sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, disilakan untuk berdoa syukur. Bapak Ibu saudara-saudari, kebaktian kita selesai. Selamat berbahagia untuk Yogi dan Din. Selamat berbahagia untuk persekutuan keluarga besar. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Shalom.